Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita boleh kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau terus hidup kita mengarahkan sepenuhnya hidup kita, mata kita hanya kepada Yesus. Dan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita. Kita mau datang di hadapan Allah yang begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kembali sama-sama nyanyikan pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang membawa segala kerinduan kami kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, amin Tuhan. ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Oh amin, haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau Bapa. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Kami datang saat ini menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami tinggikan dalam segala hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu. Ya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang meninggikan akan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau melawat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan biarlah kita mau terus tetap memandang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang kita puji, kita layak sembah kepada Dia. Dan saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Pandang saja kepada Yesus. Nyanyikan pujian ini. Pandang saja kepada Yesus,
Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus. Haleluya. Pada Yesus hati terhibur. Pandang saja pada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Dosaku sudah hilanglah. Haleluya. Kita nyanyikan kembali pujiannya dengan sangat bersuka cita. Sudah hilanglah, amin Tuhan, dosaku. Sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujihu, dosaku sudah hilanglah. Haleluya. Dosaku, amin, sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujihu, dosaku, amin Tuhan, haleluya, sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujihu, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya Tuhan, selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Lagi lebih katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang Kau yang kami puji dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Selama-lamanya ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah, pujilah Tuhanku selama-lamanya.
Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya, haleluya. Balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi katakan, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Biar dalam kehidupan kita, pujian kepada Tuhan terus kita naikkan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau terus merindukan hadirat Allah menguasai kehidupan kita. Karena saat kita ada di dalam hadirat Allah, kita bisa menikmati dan kita bisa memandang Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Dan biarlah saat ini kita memanfaatkan momen yang ada menjadi momen yang indah untuk kita dapat berhadapan dengan Tuhan. Saat indah aku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Nyanyikan pujian ini sama-sama, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan Yesus. Memandang wajahmu, Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukanmu Tuhan. Ya Yesus, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Biar kekudusan-Mu memenuhi kami. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah Tuhan yang adalah kekasih jiwa kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ku rindu selalu, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita memfokuskan pikiran kita kepada firman Tuhan yang adalah suara Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Dan kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Amin. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Ya Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hati-Mu, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, oh, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Biar hidup kami terus membesarkan nama-Mu. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Biar ini menjadi komitmen kami Tuhan. Mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Hati-Mu, ku mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami perlu Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang akan selalu menuntun setiap kehidupan kami, untuk kami melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kalau kami masih boleh lagi memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami percaya setiap puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang siaplah hati kami Tuhan untuk ditaburi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun langkah hidup kami. Firman yang akan meneguhkan jalan-jalan kami. Meneguhkan iman percaya kami Tuhan kepadamu. Supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami akan lakukan itu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, menyerahkan sampai dengan selesainya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja lewat pemberitaan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Ini doa kami Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berada kembali hari ini bersekutu dengan Tuhan dan kita rindukan Tuhan kembali nyata melawat dan memberkati kehidupan kita. Di tengah tantangan, kesulitan dan perjuangan hidup di dalam dunia ini, sebagai umat Tuhan, kita rindu kehidupan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita butuhkan selalu firman-Nya yang meneguhkan perjalanan kita. Bahkan membuat kita tetap ada di dalam Dia dan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan kebenarannya yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ini adalah ungkapan yang mendalam dari Raja Daud dalam hubungannya dengan Tuhan secara pribadi, dan ini berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Di sini kita akan sama-sama melihat bahwa Daud menggambarkan dalam hidupnya Tuhan adalah gembala. Sebelum kita lanjut membahas kebenaran ini, tema yang kita akan angkat saat ini adalah arahkan mata kita kepada Yesus. Kalau kemudian kita pahami, ini adalah kalimat ajakan. Kita fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus karena sesuatu yang luar biasa di dalam Yesus. Seperti yang dialami oleh Daud dalam perjalanan dia mengikut Tuhan. Karena ketika dia menjadikan Tuhan adalah gembala, dia meyakini bahwa dia ada di dalam pemeliharaan Allah setiap waktu. Dia mengalami perlindungan Allah dalam berbagai kondisi kehidupannya, serta mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di waktu-waktu di masa kehidupannya. Daud mengalami ini karena kenapa? Karena Daud menjadikan Tuhan adalah gembala. Ini menggambarkan hubungan Daud yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud menyebutnya sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Tuhan di dalam perjanjian lama memang kita kenal dengan sebutan Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Dan sebutan ini membawa kita melihat bahwa inilah pribadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu memelihara dan membimbing umatnya. Ini bagian dari peran dan sifat Allah yang kemudian muncul dalam perjanjian lama, dan dalam pengalaman Daud secara khusus dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala, lebih fokus pada pemeliharaan dan perlindungan yang secara menyeluruh dialami oleh Daud. Karena itu Daud merasakan bagaimana Allah membimbing kehidupannya di setiap waktu. Dan kalau kita bicara tentang pemeliharaan, tentu ini bicara tentang kebutuhan hidup ataupun kebutuhan yang diperlukan oleh Daud. Daud katakan bahwa semuanya dia alami, dipelihara oleh Tuhan, kebutuhannya dicukupkan. Dan kebutuhan secara manusia ini tergambar dalam dua golongan besar, Bapak Ibu Saudara, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kemudian kita kembali dalam budaya bangsa Israel, gembala ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memberi makan, melindungi domba-dombanya. Dan kalau kemudian kita melihat pengalaman Daud ini seorang yang pernah menggembalakan. Daud sangat memahami peran seorang gembala yang harus memelihara, melindungi, dan menuntun. Dan peran ini digambarkan oleh Daud ketika dia intim dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupannya yang memimpin dia di setiap waktu. Dan ini menggambarkan keyakinan Daud bahwa segala kebutuhan hidupnya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan dia pun mengakui bahwa sumber segala sesuatu yang Daud perlukan itu ada di dalam Tuhan. Dan hanya satu-satunya Allah yang dapat memenuhi segala kebutuhannya sebagai ciptaannya. Karena Tuhan menjadi penyedia yang terbaik, bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Daud. Kalau kemudian kita lihat, Daud menyatakan ini dengan penuh keyakinan bahwa kebutuhannya ini tercukupkan dengan jelas ketika dia katakan, takkan kekurangan aku.
Ini menggambarkan bagaimana hubungan Daud bukanlah hubungan yang biasa dengan Tuhan, tapi hubungan yang intim dalam pemeliharaannya yang menyeluruh. Dan ini membuktikan pernyataan iman dari Daud bahwa Tuhan yang memelihara seluruh kehidupannya, bukan hanya hal-hal jasmani, tapi juga hal-hal rohani. Dan Daud menekankan bahwa pemeliharaan Allah ini berlaku atas dirinya, atas pribadinya, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sangat jelas kemudian digambarkan dalam hubungannya sebagai gembala. Tuhan gembala yang baik buat Daud. Tuhan yang dimaksudkan oleh Daud memang sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam perjanjian lama Daud memunculkan dialah pemelihara yang memenuhi kebutuhan hidup Daud. Tetapi kemudian kita tahu bahwa sifat Allah ini kemudian digenapi secara sempurna oleh Yesus. Karena dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dan dia tahu bagaimana membawa kita untuk bisa berhubungan dengan dia. Yesus menggambarkan dirinya bahwa dialah gembala yang baik. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menyempurnakan peran gembala dalam perjanjian lama. Karena Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan, bukan hanya melindungi, bukan hanya memelihara, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan peran ini Yesus berikan bagi umatnya untuk membawa umatnya bukan hanya menjamin kehidupan di dalam dunia, tapi lebih lagi pada kehidupan yang kekal. Sehingga umat dibawa untuk mengenal dia, mengenal Yesus lebih dekat, lebih dalam, dan masuk dalam hubungan yang intim dengan dia. Karena disitulah Yesus menjawab kebutuhan umatnya. Kalau kemudian kita lihat, hal ini digambarkan juga jelas bahwa apa yang Daud alami di perjanjian lama disempurnakan melalui pribadi Yesus. Sekarang pun setelah itu nyata dialami oleh seorang tokoh dalam perjanjian baru, yaitu Paulus. Dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan bahwa kebutuhan umatnya itu hanya dijawab dalam pribadi Yesus, di dalam Yesus. Dan ini sangat tegas kemudian Paulus ungkapkan bahwa hanya Yesus yang mampu menjawab kebutuhan manusia. Kebutuhan yang bukan hanya bicara kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Kalau kita melihat dari dua pribadi ini, Daud dan Paulus, itu membawa kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengarahkan kita kepada Yesus sehingga kita mengalami pemeliharaannya yang sempurna atas kehidupan kita. Mari kita melihat kembali pengalaman Daud. Kalau Daud bisa melalui itu karena dia fokus menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dan Daud kemudian ungkapkan itu dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan ketika dia menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Daud menyatakan penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Daud menggambarkan pengalamannya dengan musim kehidupan yang juga dia alami. Dalam dua konsep yang dia gambarkan dalam dua sisi kehidupan.
Yang pertama kita lihat di padang yang berumput hijau. Saat berkat melimpah itu penyertaan Tuhan buat Daud. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kenyamanan yang Allah berikan bagi Daud. Tetapi di sisi yang lain, Daud kemudian memunculkan juga bahwa dalam lembah kekelaman pun, di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakberdayaan, di tengah ancaman dan aniaya, Daud tetap merasakan bagaimana Allah tetap hadir dalam hidupnya. Sebab itu dia katakan, Dia menyertai aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Daud mengalami sekalipun dua sisi kehidupan dia jalani, tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan karena hubungannya dekat dengan Tuhan. Daud bukan hanya memandang Allah sebagai gembala yang selalu ada di sekelilingnya, tetapi Daud kemudian menggambarkan itu bahwa saat-saat kelimpahan pun, saat-saat kekurangan pun, dia tetap mengalami pengalaman perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Secara jasmani dia alami berkatnya, secara rohani dia alami berkatnya, dan itu membuat Daud mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau kemudian hal ini kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kalau kita menjadikan dia gembala, maka Tuhan akan selalu ada bersama dengan kehidupan kita di setiap musim yang kita jalani. Entah itu menjawab kebutuhan kita secara jasmani atau rohani. Secara jasmani, masa-masa kelimpahan, Bapak Ibu Saudara, masa kelimpahan, masa berkat Tuhan. Tetapi saat kelimpahan datang, itu juga menjadi tantangan dalam hidup kita. Apakah dengan kelimpahan itu kita tetap bergantung kepada Tuhan, atau kita mulai sombong dan tidak lagi bergantung kepada Dia karena kita merasa bahwa kita sudah mampu dengan berkat yang Tuhan berikan, kita dapat mengatur segala sesuatu dan kita merasa cukup, tidak lagi memerlukan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita masa kelimpahan menjadi tantangan dan cobaan buat kita. Tuhan ada memberkati, Tuhan ada menjadi pengalaman dalam hidup kita. Tetapi apakah kita juga tetap bertumbuh di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga masa kelimpahan menjadi masa bagi kita untuk semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Itu secara jasmani. Secara rohani, Daud tidak sombong sekalipun dia memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan bekerja, menolong dia melalui setiap fase hidupnya, bahkan mengalami kuasanya. Tetapi Daud tidak menjadi sombong rohani karena itu. Tetapi justru dengan kondisi itu, Daud justru semakin memiliki kerendahan hati dan membawa hidupnya bahwa dia selalu memerlukan Tuhan lebih daripada yang lain. Sehingga dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dia terus ada di dalam kehendak Tuhan. Itu masa kelimpahan. Waktu masa kekurangan secara jasmani. Seringkali masa kekurangan secara jasmani menuntut kita untuk menekan kedagingan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dalam realitanya seringkali kita terpuruk dengan kondisi-kondisi ini, dan tidak heran ada banyak alasan orang melakukan kejahatan karena kenapa? Kekurangan secara jasmani menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang salah dan mencemarkan nama Tuhan. Secara rohani, orang yang mengalami kekurangan secara rohani merasa bahwa hidupnya tidak lagi membutuhkan Tuhan, ya udah seperti ini terus dan seperti ini terus jadinya. Sehingga mereka merasa bahwa ya sudah seperti ini aja hidupnya, dia akan jalani apa adanya.
Daud justru mengalami masa-masa ini, masa kelimpahan secara jasmani, rohani, masa kekurangan secara jasmani, secara rohani. Dia tetap mengalami pengalaman Tuhan karena kebutuhan hidupnya terjawab di dalam Tuhan. Nah, pengalaman ini menghadirkan bahwa pengalaman ini membuat dia fokus kepada Tuhan sehingga arah pandangan hidupnya tetap pada pribadi Tuhan yang memelihara, menuntun, dan juga menjawab seluruh kehidupannya. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Paulus. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pengalaman dari seorang Paulus. Dia katakan kelimpahan kekurangan pun aku tetap alami Tuhan. Karena di dalam kekuatannya lah, di dalam Yesus lah dia bisa melewati setiap fase kehidupan itu. Dan dengan kekuatan itu dia rasakan berkat yang sejati dalam hidupnya. Dan ini menjadi sebuah keyakinan yang pasti. Siapa yang tidak mengenal Paulus? Paulus mengalami kelimpahan, iya. Tapi Paulus juga mengalami masa kekurangan. Dia didera, dia di dalam penderitaan. Dia harus berpuasa karena kondisi dia tidak bisa makan. Dia dikejar untuk dibunuh. Dia dicambuk. Dia mengalami siksaan. Dia di dalam penjara. Tetapi Paulus tetap melihat bahwa kebutuhan sekalipun di dalam penderitaan Allah hadir dan Allah memberikan damai, sejahtera, ketenangan, dan kekuatan. Sehingga dia mampu menjalani hal ini. Dua tokoh ini mewakili kehidupan orang yang percaya untuk semakin intim dengan Tuhan dan mengalami pemenuhan kebutuhan yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan bukanlah perjalanan iman yang biasa, tapi perjalanan iman yang disertai dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Cukup buat kita menjawab seluruh kebutuhan kita di setiap fase kehidupan. Baik masa kelimpahan, baik masa kekurangan. Sehingga kita tidak hanya fokus dengan hal-hal di sekeliling kita. Entah itu masalah, entah itu kelimpahan, penderitaan, kesusahan. Tapi kita justru fokus kepada pribadi Yesus yang mampu menjawab kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, kehidupan kita di dalam dunia ini, makan, minum, pakai, dan hal-hal yang lain. Lalu kebutuhan rohani, dia berikan kita firman-Nya untuk terus kuat berjalan bersama dengan Dia. Sehingga masa-masa yang sulit sekalipun fokus kita tidak hilang, tapi mata kita terus memandang kepada pribadi Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memelihara kita karena pemeliharaannya sejati dan sempurna atas kita. Dan ini membawa kita bukan lagi menjadi umat yang hidup biasa-biasa, tapi umat yang hidup fokus dalam hubungan yang lebih dalam, lebih intim lagi. Sehingga kita hanya melihat pribadinya yang besar, nyata atas kehidupan kita di setiap proses perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Entah masa kelimpahan, entah masa kekurangan. Kelimpahan bukan menjadi batu sandungan buat kita untuk meninggalkan Tuhan dan tidak perlu Tuhan. Tetapi justru membuat kita bersyukur dan menyadari semuanya datangnya dari Tuhan. Dan itu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena kita menyadari semua datang dari Dia. Masa kekurangan membuat kita menyadari kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan.
Karena kekuatan kita terbatas, karena kemampuan kita terbatas, sehingga kita hanya berseru kepada Tuhan, cari Dia dengan sungguh, karena hanya Dia satu-satunya yang mampu menolong kehidupan kita, mampu melepaskan kita dari segala hal, dan mampu menjawab kebutuhan hidup kita. Pengalaman ini justru membentuk kehidupan Daud di dalam perjanjian lama, yang hanya melihat Allah sebagai gembala, pemelihara, pelindung, penuntun. Tetapi kemudian Paulus mengalami penyempurnaan melalui pribadi Yesus. Dia tidak hanya menuntun, melindungi, memelihara, tapi dia juga memberikan keselamatan yang kekal, yang tentunya kita butuhkan sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita dibawa untuk fokus pada hal yang kekal dalam hidup kita, bukan hanya hal-hal yang sementara di dalam dunia ini. Tuhan menyediakan yang kekal untuk Bapak Ibu sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya mata kita harus tertuju kepada Yesus, pribadi yang sempurna, yang mengarahkan, menuntun kehidupan kita, bukan hanya pada hal-hal yang sementara di dalam dunia ini, tetapi hal-hal yang kekal, yaitu kehidupan kekal, di mana kita akan bersama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Karena pengalaman ini jelas dialami oleh Daud. Di Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhan memberikan kemenangan dan kehormatan kepada Daud. Hal yang sama dikerjakan dalam kehidupan orang yang percaya ketika sungguh-sungguh dalam hubungannya yang intim, yang dekat dan semakin dalam dengan Tuhan. Tuhan memberikan kelimpahan, bahkan kelimpahan ini membawa kita untuk hidup semakin bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu pemeliharaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saat-saat situasi sulit dan mustahil sekalipun, keajaibannya, mujizatnya tetap nyata buat kita. Ayat yang ke-6, kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberikan kasih setianya bagi Daud. Tuhan juga memberikan kasih setianya kepada Paulus, lebih lagi di zaman kemurahan ini. Juga bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, Allah memberikan janjinya kasih setia. Sekalipun mungkin suatu saat nanti Bapak, Ibu, Saudara kemudian tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia memelihara janjinya. Dan mengharapkan bahwa suatu waktu Bapak Ibu akan kembali, karena kasih setianya tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Itu membawa kita mengalami bahwa apa yang Allah berikan itu akan mengikuti kehidupan kita. Hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Disitulah berkat Tuhan dilimpahkan. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Sehingga kita akan tetap mengalami Tuhan sepanjang kehidupan kita. Berkat yang menyeluruh itu melimpah bagi kita dan tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Allah sedang membawa kita masuk dalam hubungan yang terus menerus. Bukan hanya sekarang ini, tetapi sampai seterusnya masuk pada kekekalan. Dan ini jaminan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk mengalami berkat yang diterima oleh Daud dan Paulus sebagai pengalaman kehidupan mereka. Kita pun yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat Tuhan, kita akan alami itu ketika mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena hubungan kita semakin dalam dan semakin intim. Kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan. Baik jasmani terlebih secara rohani. Baik masa kelimpahan maupun masa kekurangan. Sehingga kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini? Mungkin masalah yang berat. Mungkin cobaan yang berat. Mungkin sakit yang tidak
sembuh, mungkin ekonomi yang belum pulih, mungkin relasi yang belum baik dan seterusnya. Bapak Ibu, mari mata kita tertuju pada pribadinya. Arahkan mata kita kepada Yesus, pribadi yang sempurna yang mampu menjawab berbagai kebutuhan yang kita perlukan. Karena dialah sumber segala sesuatu. Dia satu-satunya dan dia bisa menjamin itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap intim dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, tidak berhenti berseru dan tidak berhenti untuk mendekati Tuhan, maka kita akan alami Dia nyata, Dia hadir, dan Dia akan memulihkan kita, memberikan kita jalan keluar, bahkan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita mau cari wajah-Nya. Temukan Dia, alami Dia, alami kekuatan-Nya, alami pemulihan-Nya. Biarkan Dia mengalir, memenuhi kehidupan kita. Roh-Nya bekerja bagi kita dan memulihkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari dengan kesungguhan kita cari Dia, temukan Dia. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, Amin Tuhan. Temukan kasih-Mu. Dia bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang jauh dari. haleluya. Mari panggil namanya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Rasakan keindahannya, rasakan kasih dan sayang Tuhan buat kehidupan kita. Haleluya. Amin. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan kesungguhan kita datang cari Tuhan dan temukan Dia. Ku cari wajah, Haleluya, haleluya. temukan kasih. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah
Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Amin. Kami cari Engkau Tuhan. Kami ingin alami jamahan-Mu, lawatan-Mu. Haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan. Amin. Kami mau arahkan mata kami tertuju pada Engkau. Sekalipun banyak yang kami alami Tuhan. Haleluya. Engkau menjawab kebutuhan kami. Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau tempat penghiburan kami. Engkau yang menjawab kebutuhan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau jawaban kami. Engkau sumber segala sesuatunya. Kami datang kepadamu. Kami arahkan pandangan kami tertuju kepada Engkau. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Alami Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
Haleluya. Kami berseru, kami panggil namamu. Karena Engkau Allah yang selalu ada di sepanjang kehidupan kami. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang selalu bekerja sepenuhnya atas kehidupan umat-Mu. Hingga hari ini kami tetap alami karya-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan suara-Mu yang mengingatkan kami untuk memandang kepada Engkau, mengarahkan fokus kami tertuju kepada pribadi-Mu. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami tidak berdaya. Seringkali kami lalai, seringkali kami melupakan apa yang Engkau sudah kerjakan. Sehingga mata kami tidak lagi tertuju kepadamu, tetapi hal-hal yang kami alami di dalam dunia ini. Entah masalah, persoalan, kesulitan, penyakit, perekonomian, usaha kami yang belum maju dan meningkat. Tuhan, melalui kebenaran-Mu dalam pengalaman Daud, yang diteguhkan juga oleh pengalaman Paulus, kami diingatkan bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau bukan saja memelihara, menuntun, dan memberkati kehidupan kami, tapi Engkau juga menyelamatkan kehidupan kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Karena itu kami membawa seluruh hidup kami kepadamu. Sehingga ketika kami lemah, kami tetap memandang Engkau. Ketika kami mulai goyah, kami memandang kepada pribadi-Mu. Ketika kami mulai undur, kami kembali karena ada pribadi-Mu yang membawa kami fokus pada kehendak-Mu. Tuhan, teruslah bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu, sehingga semuanya kembali boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami restorasi kehidupan untuk dibekali kembali, untuk dibaharui kembali Tuhan. Sehingga kehidupan kami masuk dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Lebih dan lebih dalam lagi kami masuk dalam persatuan dengan pribadi-Mu Yesus, dan masuk menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Sehingga hari lepas hari mata kami tetap tertuju kepadamu. Dunia tidak bisa menghalangi kami. Kondisi, situasi yang kami hadapi tidak menghalangi kami untuk terus tertuju kepada pribadi-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang menyaksikan live streaming ini, semuanya boleh mengalami pemulihan, disegarkan di dalam Tuhan, dan kembali dalam hubungan yang benar dengan Engkau. Menempatkan Engkau di tempat prioritas sebagai gembala yang baik, yang akan menuntun kami, yang akan selalu hadir dalam lembah-lembah kekelaman, yang memberikan kami kemenangan dan kehormatan, bahkan menganugerahkan kasih setia yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Di masa kelimpahan, di masa kekurangan, kami tetap mengalami Tuhan, dan kebutuhan kami terjawab di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau yang mengenal keberadaan sidang jemaat-Mu. Engkau juga yang akan menjawab mereka. Sehingga mata mereka tetap tertuju kepada pribadi-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mulai undur Engkau kembalikan kepada persekutuan yang benar. Dan yang susah Engkau teguhkan imannya kembali untuk tetap memandang kepada
pribadimu. Sehingga jemaatmu boleh mengalami pemulihan, bertumbuh semakin dewasa dalam pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Dan semakin hari mereka dewasa di dalam Tuhan, menuju pada gereja yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada yang lansia. Engkau bawa kehidupan jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Dan juga memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Sehingga melalui kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, Engkau pakai untuk membawa jemaat-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Sehati berdoa untuk gembala, wakil gembala, Bapak dan Ibu wakil gembala kami beserta keluarga, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati, mengurapi mereka, sehingga Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu, sehingga setiap jiwa boleh dituntun kepada keselamatan-Mu dan mengalami karya-Mu yang semakin hari semakin nyata dan sempurna di dalam Engkau Tuhan. Engkau menjadi jawaban kebutuhan kami, Engkau menjadi jawaban doa kami, dan Engkau yang menjadi sumber segala sesuatunya. Karena itu kami tetap datang, memohon, berlindung, dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Dalam kesempatan ini pun kami tetap berseru kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti mencari Engkau sampai kami alami hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Dan kami yakin bahwa kami sudah mengalami Tuhan, mengalami berkat-Mu, mengalami janji-Mu. Maka kami akan semakin hari, semakin setia dalam hidup kami mengiring Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan mundur, tapi kami akan terus maju mengiring Engkau dengan setia sampai akhir kehidupan kami. Karena itu kami mau tetap menyandarkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan yang pasti, yang bersifat kekal itu ada pada Engkau. Dan Engkau sudah berikan buat kami. Maka dengan keyakinan kami terima, kami miliki, kami jalani dalam perjalanan iman kami bersama dengan Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, maka kami tetap percaya berkat-Mu, janji-Mu juga ada atas kami semua. Karena itu Tuhan, kami semua akan menerima berkat-Mu dengan keyakinan kami terima. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menolong, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.